Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kebaktian saat ini kita laksanakan tetap bersama keluarga di rumah masing-masing seperti himbauan Majelis Agung GKJW. Dan kami berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Seraya mensyukuri berkat Tuhan pada hari ini, di akhir bulan Agustus tahun 2020 ini, mari kita rayakan bersama penyertaan Tuhan dalam hidup kita dengan penuh sukacita. Kami undang jemaat untuk berdiri. Bersama kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21, ayat yang pertama dan kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita bersama-sama akan membangun kebaktian minggu. Dan bersama kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dan marilah saat ini kita mengambil saat teduh. Bersama-sama kita mengaku yang demikian di dalam hati kita masing-masing. Kebaktian pada hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, murid adalah seorang pengikut yang memutuskan untuk mau mengikut Sang Guru, yakni Yesus Kristus, mau belajar dari Dia dan mau hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita selalu mengikuti Yesus dengan setia. Melalui proses dalam kehidupan, kita menjadi seorang murid yang semakin bertumbuh dan semakin serupa dengan Kristus. Bersama saat ini kita akan memuji nama Tuhan dari NKB 125 bait pertama dan yang kedua. Ku dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan.
Pikul salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau suka. Ku mau ikut walau suka. Ku mau ikut walau suka. Kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang setia memang tidak selalu mudah. Ada begitu banyak godaan dan tantangan dalam iman kita. Namun, sebagai orang yang percaya, janganlah kita mudah menyerah dan meninggalkan Tuhan oleh karena pergumulan, cobaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Pada saat ini, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita bersama akan masuk di dalam doa pengakuan dosa yang kita lakukan secara pribadi, yang kemudian akan kami lanjutkan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, inilah yang menjadi seru doa kami. Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui terhadap segala sesuatu yang kami alami dalam kehidupan kami. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan. Engkau tahu bahwa kehidupan kami seringkali tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami menjadi murid-murid Tuhan yang seringkali hidup di dalam ketidaksetiaan. Oleh karena diri kami terikat oleh godaan dan dosa. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Kiranya kemurahan Tuhan dinyatakan bagi setiap kami, sehingga setiap kami senantiasa diperbaharui hidup kami menjadi lebih baik. Dan setiap kami senantiasa merasakan kasih Tuhan. Kami serahkan Bapa kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan terima kasih ya Bapa bahwa Engkau berkenan menyelamatkan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Pada saat ini kita bersama akan menerima berita anugerah yang terambil di dalam Mazmur 86 ayatnya yang kelima, yang demikian firman Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah pada saat ini.
Saudara yang kasih Tuhan, sungguh kita berbahagia oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan bagi setiap kita. Pada saat ini dengan penuh rasa syukur, marilah kita bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 36. Kita nyanyikan baitnya yang kedua dan yang keempat, Dihapuskan Dosaku. Pada baitnya yang kedua akan dinyanyikan oleh wanita, bait yang keempat akan dinyanyikan oleh pria, sedangkan bagian ref akan kita nyanyikan bersama-sama. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tiba waktunya bagi setiap kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan saat ini, marilah kita mau menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa. Pada saat ini, kami boleh bersyukur karena kami boleh kembali membangun persekutuan bersama dengan anggota keluarga kami. Di dalam kebaktian minggu saat ini, bersama-sama hati kami rindu untuk disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri menguasai hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan tertanam kuat di dalam hati kami masing-masing, pun kami senantiasa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami senantiasa menjadi pengikut Kristus yang setia. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Matius 16 ayat yang ke-21 sampai dengan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan,
Kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dan merenungkannya di dalam hati kita masing-masing, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bersama kita akan memuji nama Tuhan kembali. Dari NKB 117 kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Bersabdalah Tuhanku. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku, nyatakanlah maksudmu, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah suluhku, sehingga hatiku teguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita berada di minggu terakhir di bulan Agustus. Dan tepat pada saat ini juga kita akan menutup setiap rangkaian kegiatan dalam bulan pembangunan GKJW. Kita orang GKJW, kita juga adalah orang Kristen. Sebagai orang Kristen, seringkali kita juga disebut sebagai pengikut Yesus, pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, istilah ini begitu umumnya kita dengar, kata pengikut. Apalagi ketika zaman dulu, di mana memang ada orang-orang yang pandai, memiliki ilmu, wawasannya luas, dan dia mau membagikannya kepada orang lain. Dan biasanya juga ketika ada seseorang yang tertarik dengan ilmu, dengan pengetahuan yang dimiliki seseorang ini, maka dia akan penuh dengan semangat untuk menjadi pengikutnya. Saudaraku, tentu pengikut ini telah banyak belajar dari sang guru, bahkan juga sikap kesehariannya adalah wujud meneladani sang guru. Nah, saudaraku, dengan gambaran yang seperti ini,
kemudian membawa kita pada perenungan bagaimanakah dengan kita yang adalah sebagai pengikut Yesus. Sudahkah kita meneladani Yesus dalam hidup kita? Sudahkah banyak hal pelajaran yang kita terima dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Saudaraku, Tuhan Yesus punya banyak pengikut. Dan 12 orang muridnya ini adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Yesus untuk membantunya di dalam pelayanan. Jika di minggu lalu kita bersama merenungkan bagaimana perjumpaan Yesus dengan para murid ketika berada di Kaisarea Filipi, dan dia bertanya kepada para murid sejauh manakah mereka mengenal anak manusia, mengenal Yesus. Dan kemudian yang menjawab, merespon dari pertanyaan Yesus ini tidak lain adalah Petrus yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan saat ini bacaan kita menyajikan kisah Yesus yang menyampaikan keadaan yang akan dialaminya. Keadaan apa itu Bapak Ibu Saudara? Keadaan di mana dia akan menjalani penderitaan. Dia juga akan mengalami yang namanya kematian, yang kemudian langsung disambung dengan syarat-syarat mengikut Yesus. Dan menarik, saudara yang dikasihi Tuhan, di ayatnya yang ke-25 dan yang merupakan ayat yang tidak selalu mudah untuk dipahami, di sana dikatakan, siapakah yang menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapakah kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah saudara, pernyataan Yesus yang demikian merupakan sesuatu yang tidak lazim dan bisa membuat pendengar menjadi bertanya-tanya. Ini maksudnya bagaimana? Bukankah ketika kita menyelamatkan nyawa ya kita akan memperoleh nyawa itu, bahwa kita ada dalam keadaan baik-baik saja dan selamat. Tetapi mengapa justru Yesus mengatakan siapa yang menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal realitanya setiap makhluk hidup itu tentu akan berusaha dengan berbagai cara supaya dia bisa menyelamatkan nyawanya. Dan Tuhan sendiri tentu memberi kemampuan kepada setiap makhluk hidup untuk dapat mensiasati ketika bahaya, situasi yang tidak mudah itu kemudian dihadapi atau mengancam hidupnya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, contoh saja misalnya beberapa makhluk hidup yang demi menyelamatkan nyawanya, dia melakukan pertahanan diri. Misalnya cumi-cumi dengan tintanya, bunglon dengan kemampuan untuk berubah warna kulit sesuai dengan tempat dia berada. Dan manusia dengan kemampuannya untuk merencanakan masa depan. Nah, saudaraku, jika kita memperhatikan dengan seksama, ajaran Yesus ini bukan bermaksud supaya umatnya itu tidak peduli dengan keselamatan hidupnya. Maksud Yesus adalah ya memang justru umat itu harus memperhatikan keselamatan dirinya, tetapi tidak hanya berfokus pada dirinya saja. Tetapi justru kehidupan manusia itu harus menjadi bermakna bagi orang lain.
sebagaimana yang Yesus lakukan, yaitu supaya yang lain, orang lain mendapatkan keselamatan, sekalipun Yesus harus mengalami kehilangan nyawa. Saudara yang kasih Tuhan, semua yang Yesus sampaikan tentu tidak serta-merta dipahami oleh murid-muridnya, khususnya Petrus. Kita bisa melihat sikap Petrus yang kemudian menarik Yesus dan menegur Yesus dengan mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Kira-kira mengapa, saudara? Petrus melakukan seperti itu. Bisa saja kita menganggap bahwa ya Petrus sebagai murid Yesus yang ngeman gurunya. Atau kita juga menganggap bahwa Petrus berpandangan di mana tidak mungkin yang namanya Mesias itu akan mengalami penderitaan yang sedemikian rupa. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus tahu bahwa Yesus akan menghadapi penderitaan dan mengancam kehidupan atau nyawa Yesus, maka spontanitas yang dilakukan oleh Petrus adalah mencegahnya dan berharap agar Yesus terhindar dari penderitaan. Apakah berhasil yang dilakukan oleh Petrus? Nyatanya tidak. Yesus terlihat justru menyediakan diri dan menyongsong penderitaan itu. Saudara yang kasih Tuhan, mengikut Yesus tidak hanya sekedar dan cukup menjadi orang Kristen sing ngono-ngono wae. Tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen ya wis ngene iki. Tetapi sejatinya kita harus menjadi pengikut Yesus yang setia. Harus ada perubahan yang baik dalam diri kita. Kita semakin bertumbuh di dalam iman kita. Dan itu tidak ada pengecualian. Baik panjenengan yang baru mengenal Yesus, baik panjenengan yang sudah lama mengenal Yesus sampai berpuluh-puluh tahun, baik panjenengan yang melayani Tuhan di gereja Tuhan, ataukah panjenengan yang merasa saya sebagai jemaat biasa saja. Tuntutan dari Yesus sama. Menjadi pengikut Yesus yang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saling mengasihi, bertumbuh dalam iman bukan hanya ketika kehidupan kita baik-baik saja. Kita mengasihi Allah bukan saja ketika dalam keadaan baik. Sebaliknya, kita marah kepada Tuhan kalau sesuatu hal yang sulit kita hadapi. Apakah demikian, saudara yang kasih Tuhan? Saat ini kita diingatkan kembali justru dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, itu juga merupakan bagian dari proses dalam kehidupan kita untuk kita semakin bertumbuh di dalam iman kita dan kita belajar untuk menjadi pengikut Yesus yang setia. Sebab saudara yang kasih Tuhan, menjadi setia itu enggak gampang. Menjadi setia itu tidak mudah. Tidak jarang orang terbawa oleh keadaan menuju sikap yang ingkar janji, bahkan melupakan yang penting dalam hidupnya. Ada saja masalah, pergumulan yang mencoba membuat kita menyerah. Bahkan di zaman ini,
godaan untuk tidak setia itu makin besar. Sehingga setiap waktu dan dalam berbagai macam keadaan itu adalah bagian dari proses belajar yang harus dilalui oleh seseorang yang mau mengikut Yesus di sepanjang kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada dua hal yang bersama kita akan renungkan kembali tentang hal mengikut Yesus. Yang setia itu yang bagaimana? Apa toh yang saya harus lakukan sebagai pengikut Kristus? Yang pertama adalah menyangkal diri. Saudaraku, syarat yang pertama mengikut Yesus ini juga tidak mudah. Banyak orang yang suka mengikuti keinginan dan hawa nafsu. Dalam keadaan yang demikian, merasa bersalah atau merasa berdosa, ya semakin tidak dapat lagi dirasakan oleh seseorang. Karena tadi orang mengatakan saya kilaf melakukan dosa kesalahan ini. Sehingga orang tidak lagi merasa ini adalah dosa bagi hidupnya. Saudaraku, oleh sebab itu saat ini kita diingatkan kembali akan syarat untuk mengikut Yesus adalah menyangkal diri. Menyangkal diri ini apa toh? Menyangkal diri ini berarti tidak mementingkan kesenangan atau keinginan yang dapat merugikan diri ataupun orang lain. Menyangkal diri berarti kita dapat menahan atau mengendalikan diri dan tidak dengan mudahnya mengikuti hawa nafsu di dalam diri kita. Tetapi kita dapat menerima setiap kehendak Tuhan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan cara itulah kita bisa melakukan menyangkal diri ini tadi. Dengan kekuatan kita apa bisa, Bu Pendeta? Tentu tidak bisa. Karena keinginan manusia itu terkadang begitu kuatnya. Tetapi ketika kita minta tolong dengan Tuhan, bantu aku Tuhan, Tuhan pasti akan berkarya dan menolong kita. Sehingga kita tidak akan sampai terjerumus oleh karena keinginan dan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Yang kedua adalah memikul salib. Apa yang saudara pahami tentang salib? Monggo, panjenengan bisa menjawabnya. Mungkin ada di antara kita yang menganggap bahwa salib itu adalah identitas. Biasanya kalau seseorang itu menganggap bahwa salib itu adalah identitas, kecenderungannya juga adalah menunjukkan identitas yang dimiliki melalui aksesoris yang dimilikinya. Misalnya kalung, gelang, salib begitu ya, dan seterusnya. Dan tentu orang kemudian menjadi bangga ketika bisa menunjukkan identitas dalam dirinya. Tetapi apakah salib hanya berhenti di sana, Bapak Ibu Saudara? Jika kita boleh kembali ke masa lalu, salib ini adalah hukuman yang paling berat dan paling menyakitkan. Orang akan mati dengan perlahan dan sakit sekali, tersiksa dengan hukuman salib ini. Dan menurut aturan Romawi, bahwa seseorang yang hendak dihukum disalib itu tadi, dia akan dipaksa untuk memikul salib di tengah para penonton menuju tempat penghukumannya. Gambaran ini bisa kita bayangkan seperti halnya dalam video-video tentang Tuhan Yesus yang memikul salibnya. Tidak mudah karena sepanjang perjalanan
akan dicambuk dan seterusnya. Saudara yang kasih Tuhan, itulah kenyataan yang ada pada waktu itu. Saat ini bagaimana kita memaknai akan salib? Salib itu bisa berupa penderitaan. Salib bisa berupa penolakan dan kesulitan yang mungkin didapat karena mengikut Yesus. Salib yang harus ditanggung itu bisa sangat berat. Salib itu tidak selalu membawa kita dalam keadaan yang enak dan nyaman, tetapi itulah yang harus dijalani oleh setiap orang yang mau menjadi pengikut Yesus yang setia. Selalu saja ada salib yang harus kita pikul demi kesetiaan kita menjalankan ajarannya. Saudara yang kasih Tuhan, memang kita tidak lagi secara langsung memikul salib yang terbuat dari palang kayu. Tetapi kita memiliki tanggung jawab untuk menyangkal diri dengan menjauhkan dari perbuatan dosa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tetaplah mengikut Yesus dengan setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat mohon berdiri bersama gereja di seluruh abad dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersama menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, Sang Guru di dalam kehidupan, Engkau yang senantiasa mengajarkan akan kebaikan dan kasih di dalam kehidupan setiap kami, para murid-Mu. Tuhan, terima kasih jikalau pada saat ini kami telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk senantiasa mengikut Tuhan dengan setia. Sekalipun ada tantangan di dalam iman kami untuk dapat bertumbuh. Kiranya oleh karena kesetiaan
dan kerinduan kami untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, sehingga kami tidak melupakan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Sempurnakan firman Tuhan pada saat ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menyertai keluarga kami di dalam pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Kiranya Tuhan yang memberikan kelancaran untuk segala sesuatu, sehingga kehidupan kami senantiasa terpelihara melalui sarana Tuhan, pekerjaan atau usaha yang kami miliki. Kami menyerahkan kesehatan setiap anggota keluarga kami. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan yang baik bagi setiap kami. Karena dengan kesehatan yang baik, kami dapat beraktivitas dan melakukan segala sesuatunya. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap beban dan pergumulan yang kami hadapi, baik secara pribadi ataupun di tengah kehidupan keluarga kami. Tolonglah ya Tuhan, agar setiap beban dan pergumulan ini tidak membuat kami semakin lemah, semakin tidak memiliki pengharapan. Tetapi biarlah di dalam pergumulan, di dalam beban hidup kami senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami semakin kuat di dalam iman kami, di dalam pengenalan akan kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan Tuhan setiap harapan yang dimiliki juga oleh setiap keluarga kami. Dengarkanlah setiap seruan yang selalu dinaikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkenan mendengar seruan kami, dan apapun yang terbaik yang terjadi dalam kehidupan kami adalah yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan keberadaan keluarga kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan gerejamu di dalam setiap pelayanan yang boleh dilakukan hingga saat ini. Terima kasih pula untuk tim IT yang telah bekerja keras di dalam pelaksanaannya sehingga kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan masih memberikan semangat kepada mereka di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan dan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Kau berkati untuk setiap pekerjaan, sekolah, kuliah yang mereka lakukan. Kiranya semua di dalam terang kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para penatua, diaken, pengurus kelompok, demikian juga tenaga TU, koster, pamong, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan. Perlengkapi ya kami ya Tuhan, agar kami tidak lelah bekerja di ladang Tuhan. Kami boleh senantiasa memberi hidup kami kepada Tuhan oleh karena rasa syukur kami karena kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, pada minggu depan kami akan memulai peribadahan di gereja. Kiranya setiap kami senantiasa membawa hati kepada Tuhan. Kami senantiasa pun dapat menjaga diri kami dan orang lain. Sekalipun kami bertemu, kiranya semua boleh ada dalam keadaan baik dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami atau para adiuswa di atas usia 65 tahun yang masih harus melakukan peribadahan di rumah masing-masing. Biarlah iman kami tidak semakin kendor, iman kami tidak semakin berkurang, tetapi biarlah Engkau tambah-tambahkan bagi kami untuk mengenal rasa rindu, mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah juga untuk tim gugus tugas jemaat yang masih harus mempersiapkan segala sesuatunya, demikian di dalam pengawasan pelaksanaan ibadah new normal. Kiranya Tuhan yang memperlengkapi para tim gugus tugas ini di dalam setiap pelayanan yang dilakukannya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami agar kedamaian, rasa menghargai satu dengan yang lain boleh ada di tengah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa menopang bangsa dan negara kami.
kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami hendak mengakhiri persekutuan yang kami bangun pada saat ini. Kami akan melanjutkan kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami, pimpinlah hidup kami, sehingga kehidupan kami senantiasa boleh berkenan di hadapan Tuhan. Inilah ya Tuhan yang menjadi seru doa kami, yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita dengarkan dasar persembahan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam kita mengiringi persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 376 bait 1 dan 3, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyerahkan diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapa, terima kasih pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan yang sedikit dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tapi jangan Kau lihat dari besar kecil persembahan yang kami berikan Tuhan, tetapi kiranya Tuhan melihat dari ketulusan hati kami untuk mempersembahkan kepadamu Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang Kau percaya sebagai bendaharawan, bendaharawati di gereja ini. Kiranya Engkau berikan roh hikmat, roh takut akan Engkau Tuhan, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan turut dengan kehendak-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu di GKJ Mojosari Rejo ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melanjutkan kehidupan sehari-hari dengan selalu setia mengikut Yesus. Dan saat ini kita akan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat 370. Kita akan nyanyikan pada baitnya yang pertama saja, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran panjenengan kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan saudara-saudara, mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.